Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Pagi ini matahari bersinar terang, cuaca tidak hujan. Ada yang menarik dari perjalanan bersepeda. Rupanya kita dituntut juga untuk bersemangat. Goes, dalam keadaan tertentu kita juga seringkali melihat ada teman-teman yang di depan dan kita merasa senang karena ada teman juga yang goes bersama. Pada kali ini Danis Baik ingin menyampaikan sesuatu yang menarik teman-teman ya. Karena pada umumnya kita sering bernafsu untuk menyusul sepeda yang ada di depan. Rupanya ini menjadi suatu hal yang nature ya, yang umum ya, yang kecenderungan manusia. Jadi ingin menyusul, selalu ingin menyusul. Nah inilah ya, suatu kebiasaan ini sebenarnya bagus untuk memacu semangat ya. Tapi untuk keadaan-keadaan yang tertentu ya, medan yang berat dan kecepatan yang tinggi, ya ini juga akan berbahaya teman-teman. Karena goes dengan ritmik yang bukan ritmik kita itu akan berisiko tinggi. Dan kita akan mengalami hal yang mungkin tak terduga dan tak terkendali karena kita keluar dari kebiasaan yang umumnya ya kita jalani. Oke teman-teman, nanti kita uraikan lebih lengkap dan lebih jelas di suatu tempat lah nanti. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Danis Baik? Pada pagi ini saya berhadapan dengan matahari cerah teman-teman. Sekarang sudah mulai hujan. Alhamdulillah udara sudah sejuk teman-teman ya. Waktu beberapa bulan lalu kemarau ya, yang cukup panjang, dan beberapa bagian di dunia juga ada bencana teman-teman karena ada cuaca ekstrim. Teman-teman, kembali lagi mengenai persepedaan ya. Saya tidak tidak ada habis-habisnya ya tema yang akan saya sampaikan. Tentunya ini akan berguna lah untuk kita semua sebagai pegoes. Teman-teman, pada perjalanan ya yang teman-teman lakukan, entah itu touring, itu goes happy ya, dan macam-macam kegiatan goes lainnya, tentunya teman-teman sangat senang ya bersepeda bersama-sama. Ini mungkin juga kecenderungan kita dengan bersama-sama itu akan mendapatkan kehangatan, komunikasi, keriangan ya, cerita yang macam-macam teman-teman. Nah, pada saat goes di waktu lain, barangkali teman-teman juga hanya beberapa orang aja, bertiga atau berempat, atau bahkan melakukan touring keluar kota ya. Itu. Jadi pada saat kita bersepeda, umumnya kalau kita melihat seseorang atau siapalah yang tidak kenal, yang kebetulan ada di hadapan, kita cenderung ya cenderung memacu sepeda lebih cepat teman-teman, ingin menyusul mereka atau dia atau siapapun juga yang ada di hadapan. Ini juga saya rasakan ya, biasanya ini bukan pada saat touring ya, pada saat sepeda biasa ya. Jadi kecenderungan ingin menyusul sepeda itu sebetulnya menurut saya itu ada suatu keinginan yang apa ya, yang basic lah dari manusia. Manusia itu ingin ya bersaing ya, ingin juga menyapa ya.
pada saat kita menyusul kita juga menyapa ya, dan hal-hal yang lain yang ingin kita lakukan gitu loh, terutama ya, dalam hal ya menguji ya, atau kita tertarik untuk memacu sepeda itu lebih cepat daripada biasanya. Nah ini teman-teman, untuk hal-hal yang positif ya, saya kira memacu sepeda itu baik teman-teman ya, tapi ini bukan dikarenakan oleh kita melihat ada seseorang, ada siapapun juga yang ada depan itu kita jadi terpacu, bukan. Jadi kalau kita memacu sepeda itu ya dalam rangka kita ingin berlatih ya, berlatih speed ya, atau berlatih cadence dan beban juga ya, beban torsi itu supaya kita goesnya lebih kuat ya. Tetapi andai kata kita menggoes ya sepeda itu bukan dalam rangka melatih diri ya, atau memang karena speed kita udah cepat dan kita menyusul ya, tapi kita dalam kondisi ritmik kita dan kita ingin tertarik untuk menyusul. Nah inilah teman-teman inilah yang terjadi di luar ritmik kita, di luar program kita latihan, atau dalam kondisi kita tadinya santai jadi ingin terpacu. Nah inilah yang saya kira apa ya, satu kebiasaan ya terjadi juga pada saya juga ya, yang kurang baik saya kira karena ya kalau pada kecepatan rendah teman-teman ya, kecepatan yang tidak begitu tinggi, misalnya kecepatan 25 ya, nah, kita kemudian ada seseorang yang menyusul dan kita menyusul lagi ya, bersaing demikian rupa yang tidak apa ya, ada komitmen ya. Saya kira itu kurang baik teman-teman ya, karena kita ada di jalan raya yang berisiko ya, entah itu di dalam kota, entah itu di luar kota yang berisiko ya. Kita bersaing dengan seseorang yang tidak jelas ya, dan kita memacu sepeda kita di luar kontrol kita, itu tentunya sangat berbahaya ya. Ya itulah yang terjadi. Nah dalam kondisi yang demikian teman-teman, inilah ya saya menginginkan suatu judul ya, suatu judul yang barangkali tidak apa ya, tidak umum ya. Saya memberi judul tinggalkanlah nafsu ya, nafsu menyusul sepeda yang ada di depan teman-teman. Inilah satu basic insting ya daripada kita ya, yang ingin selalu ini mengumbarkan kebinalan kita atau sesuatu hasrat kita yang liar ya di jalan raya. Saya kira ini bukan terjadi di sepeda aja teman-teman ya. Pada saat ini ya terus terang aja ya, mungkin juga bukan mungkin juga ya, polisi di Indonesia itu belum menerapkan ya aturan dari apa ya, motor atau kendaraan bermotor ya, terutama motor ya, sepeda motor yang standar gitu. Rata-rata mereka mau memodif demikian rupa itu di luar standar teman-teman, dan suaranya juga waduh itu bising sekali ya, berapa desibel ya. Nah pada kondisi yang seperti inilah ya teman-teman, yang barangkali yang gairah mudanya bergelora ya, selalu memacu ya motor, kendaraan sepeda motor itu sangat kencang sekali ya pada saat lampu merah, atau bersaing di antara sepeda motor juga. Nah inilah yang kenyataan teman-teman ya. Nah saya juga heran ya, ada beberapa pendapat dari turis yang berkunjung ke Indonesia ya. Indonesia itu terkenal ya, penduduknya yang ramah tamah ya, yang welcome, yang memberi respon baik, begitu demikian antusias ya, menyapa kepada turis ya, entah turis mana aja, terutama yang istilahkan yang turis barat, Amerika, Australia dan lain-lain ya. Kanada yang dibilangnya bule teman-teman, Eropa juga bule dibilangnya. Nah inilah mereka, kita tuh ramah pada mereka ya, jadi akhirnya terkenal di mana-mana bahwa Indonesia itu ramah. Nah tapi yang mengherankan ya, ini juga menurut pendapat mereka, pada saat mereka mengalami kesan di jalan raya, wah itu seperti sesuatu yang liar teman-teman, tanpa aturan, liar ya, entah itu sepeda motor, entah itu mungkin juga mobil sebagian juga, itu terutama ya sepeda motor teman-teman, dan kendaraan umum lah ya yang memacu, yang liar teman-teman. Wah itu suara itu keras ya itu di luar batas
desibel yang diizinkan oleh aturan lalu lintas. Tentunya ini kalau diukur ya demikian rupa. Inilah yang terjadi ya pada masyarakat ya. Saya kira juga kecenderungan sepeda juga demikian teman-teman. Saya lebih sedikit pada sepeda. Saya juga ya sering ya melakukan itu, tapi ya beberapa tahun kesini ini ya saya menyadari juga ya terutama lah untuk apalah ya kita menunjukkan kita tuh kuat ya, kita tuh ingin menyusul, kita ingin mendominasi di dalam kumpulan ya, kita ingin dianggap kuat dan lain-lain lah ya. Itu saya kira suatu sikap pribadi ya yang kurang luhur lah, kurang baik lah ya. Jadi merasa superior ya di sepeda, entah itu kuat, entah itu cepat dan lain-lain ya, itu hanya boleh saya kira ya, hanya boleh ditunjukkan pada saat kompetisi teman-teman, balapan. Di luar itu saya kira tidak perlu ya, apalagi di komunitas ya, apalagi pada saat kita touring sama-sama ya, itu saya kira tidak perlu ya menunjukkan seperti itu ya. Lebih baik menjaga kebersamaan ya, kita goes sama-sama. Nah, andai pun ya kita mempunyai ritmik yang berbeda dengan teman-teman ya, di tanjakan ya, di tanjakan terutama ya, di jalan menurun ya, yang ritmik yang berbeda, ya udah, kita bukan karena ingin menyusul teman kita, bukan, kita ya pelihara aja ritmik kita ya pada saat menanjak menyusul teman kita ya. Nah, ini suatu kode etik ya. Oke, saya duluan ya, nanti saya tunggu di muka. Nah, gitu aja, mau bilang itu aja, bukan karena kita kuat tanjak, bukan, karena ritmik kita itu berbeda ya. Tapi tetap pada saat di suatu tempat tertentu ya, kayak ini touring atau perjalanan yang jauh atau dalam perjalanan itulah keliling kota pun bisa ya, nanti kita tunggu gitu loh di depan gitu loh. Nah, ini suatu kesantunan karena ritmik kita itu berbeda. Nah, andai kata kita menunggu, saya kira lebih baik gitu ya, bersama-sama itu lebih baik gitu. Nah, tapi ya gitulah sopan santunnya mengenai bersepeda teman-teman. Yang mudah-mudahan ya dengan apa ya, latihan kita mengendalikan diri. Nah, inilah teman-teman hubungan ke pengendalian diri, pengendalian nafsu-nafsu yang sangat primitif sekali yang ada di kita, yaitu ingin unggul, ingin lebih dari yang lain, ingin dibilang kuat, ingin dibilang super gitu ya, hebat gitu. Saya kira itu tidak perlu lah ya, karena ini akan ya kurang baik bagi hubungan relasi antar teman atau sahabat gitu ya. Lebih baik ya kita permisi atau kita bersama-sama lah, walaupun kita pun kuat ya ada di komunitas itu ya, kita lebih baik bersama-sama lah, bersama-sama dengan mereka. Atau kalaupun kita menyusul ya tidak terlalu jauh lah, jangan menyusul dan menghilang ya terlalu jauh. Saya kira itu kurang bagus ya. Nah, ini teman-teman ya, suatu penunjukan sikap ya yang wise ya, yang menyenangkan semua teman, sehingga kita tidak dianggap sok gitu loh. Atau ya pengen dianggap lah gitu loh sebagai orang yang kuat gitu loh bersepeda gitu loh. Nah, inilah teman-teman, ini suatu keadaan yang umum terjadi di komunitas sepeda ya. Nah, selalu ada yang demikian teman-teman ya, dan ini tidak bisa dihindari. Saya kira saya ingin menghimbau aja kepada teman-teman yang memang sudah kuat bersepeda ya, lebih dari yang lainnya, tidak perlulah menunjukkan sesuatu yang memang kemampuan kita ya. Kalau memang teman yang kuat ya, itu ya memang kuat, ikutlah Ikatan Sport Sepeda Indonesia, udah sekalian aja gitu loh, berkompetisi, ikut Audax, ikut yang lain ya, kompetisi, ikutlah itu, tapi bukan dipamerkan di dalam komunitas yang umum gitu loh. Ini saya kira kurang baik ya. Jadi ya ikutlah kompetisi itu ya, dan kita akan dapatkan tentunya dengan kompetisi mereka. Nah, dalam komunitas dalam pendaftaran atau kompetisi yang udah di set oleh panitia demikian rupa, ada timekeepernya, kita bisa betul-betul ya memang ajangnya memang itu berkompetisi dengan teman-teman yang memang setara dan memiliki kemampuan yang ya kurang lebih lah. Nah, ujilah di situ,
bukan di komunitas yang biasa gitu loh. Atau ikutlah sport sepeda Indonesia, kita ikut kejuaraan ya nasional ya, ikutlah gitu loh kalau ingin membuktikan bahwa kita itu ya, saya itu hebat gitu loh. Nah, itulah. Jangan menunjukkan diri di dalam komunitas yang umum gitu loh. Terutama teman-teman pada saat kita bersepeda dalam yang menempuh jarak biasa ya, kita ngelihat teman lu kita kebut gitu ya. Nah, ini pada kecepatan di bawah 25 masih ini teman-teman ya. Tapi kalau kita memang ritmik perjalanan kita itu hanya 25 km per jam ya, sedangkan yang ada di hadapan kita itu mungkin lebih 25 mencapai 30, dan kita memacu sepeda kita di atas 30, 35 dan seterusnya ya, yang bukan ritmik kita pada umumnya pada perjalanan tertentu. Nah, ini berbahaya teman-teman ya, karena mungkin sepeda yang mereka tunggangi itu sepeda road ya, yang streamline ya, yang aero bahkan ya, yang ringan sekali. Sepeda kita itu sepeda biasa berusaha menyusul ya, atau sepeda kita bahkan sepeda gravel yang agak berat, atau sepeda touring ya yang bannya agak besar ya. Nah, inilah berbeda teman-teman. Kita kan kata menyaingi mereka yang aero ya, yang sepeda road bike ya, itu akan berbeda. Dan nature kita, ritme kita juga berbeda dengan mereka gitu loh. Andai kita menyusul hanya untuk tegur sapa dan ini ya, atau ingin bareng bersama dan meminta yang bersangkutan yang kita temui supaya bareng, jangan terlalu cepat ya, oke, kita jadi berteman teman-teman. Tapi kalau ingin bersaing gitu ya, itu bahaya teman-teman. Bahaya sekali, karena ya pada saat kita bisa menyusul mereka atau dia atau siapapun juga ya, kita pada satu saat juga kita akan kelelahan, dan kita juga akan turun performance kita, dan pasti akan tersusul lagi teman-teman. Nah, inilah buktinya yang nggak ada gunanya gitu loh, nyusul seperti itu gitu loh. Jadi ya kita terlebih lagi dalam kondisi itu ya, kita tidak terbiasa teman-teman ya, menggunakan ritmik tertentu, speed tertentu yang kita umum lakukan ya, ditingkatkan pada speed yang kecepatan yang lebih lagi, dan kontrol kita pasti akan berkurang teman-teman. Di samping itu umumnya orang yang bernafsu ya, itu udah agak kurang kendalinya teman-teman, karena dasarnya logika itu akan menurun ya, kontrol atau refleks itu akan menurun kalau kita bergelora dengan keinginan nafsu gitu loh. Ya begitulah, jadi kita seperti itu. Seperti juga petinju ya, petinju tidak boleh bernafsu teman-teman, harus kontrol, tetap pakai otak gitu, pakai pemikiran yang cerdas gitu loh untuk itu. Jadi penurunan kontrol ya gara-gara bernafsu itu berbahaya sekali teman-teman. Kita jadi agak mungkin ya, agak membabi buta atau gimana lah gitu ya. Sedangkan perjalanan itu kan macam-macam kondisinya ya. Kondisi di jalannya mungkin ada, kalau di luar kota ada turunan dan macam-macam ya, itu berbahaya sekali, berisiko sekali ya. Kalau kita mengandalkan keinginan, hasrat bersaing gitu ya, hasrat menyusul dan lain-lain, itu berbahaya sekali. Dan kita ya maaf aja, ujung-ujungnya bisa celaka teman-teman. Ya inilah kondisi yang perlu saya sampaikan, karena beberapa kali saya menemui teman beberapa orang ya, saya kecepatannya normal aja ya, 25, 26 dan lain-lain pada saat itu ya, ada menyusul demikian cepat ya. Ya akhirnya pada beberapa kilometer ke depan ya, akhirnya kesusul lagi sama saya. Ya karena dia ya ingin menyusul saya aja gitu loh. Ya untuk apa gitu loh. Hal-hal yang seperti itu akhirnya kesusul lagi dengan kecepatan yang konstan, saya 25, 26 dan seterusnya ya, kesusul lagi sama saya. Dia udah terengah-engah ya, itu. Jadi tidak ada gunanya sebetulnya ya, mengumbar hasrat bersepeda ya, ingin menyaingi pegoes lainnya. Saya kira itu perlu kita kurangi teman-teman. Itu kontrollah diri, kontrollah kendali ya, dan jangan mengumbar atau melepaskan ya hasrat menyusul sepeda ya, yang ada di luar kebiasaan atau ritme kita, karena itu akan berbahaya. Dan saya kira ini hal yang mendasar yang saya
saya sering alami dan teman-teman juga mungkin alami, ya kurangilah. Saya kira namanya harga atau kepuasan diri itu tidak perlu dicapai di jalan, teman-teman ya. Di perjalanan, di sepeda tidak perlu untuk menganggap diri kita itu seorang yang lebih dari yang lain. Saya kira yang tidak perlu, dan itu juga akan menyinggung teman-teman ya, karena kita juga menyinggung harga atau privasi ya, pribadi atau ini teman-teman ya. Lebih baik kita bersama-sama dengan mereka. Oke teman-teman, saya kira segitu aja penjelasan dari saya. Penting tidak penting ini saya sampaikan karena saya menginginkan teman-teman semua selamat dan memiliki pribadi yang bisa mengendalikan diri. Dari Danis Baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan semua sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.